cuci motor dulu bekas tahun baruan. Oke, kita lanjutkan saja ceritanya. Bab 3145 sampai bab 3148. Dokter kegelapan itu membawa ranting mati. Pada saat ini, dia merasa seolah-olah sedang membawa senjata ajaib yang tak tertandingi. Nantinya, senjata ajaib ini akan bersinar dengan kecemerlangan yang tak terhingga. Bunuh semua orang yang hadir ini, Dr. Dark merasa seolah-olah dia ringan dan lapang, seperti dewa. Melihat berbagai tatapan penasaran dari semua orang di organisasi Revenge Hydra, dia ingin tertawa sedikit, sangat penasaran. Tapi rasa penasaran bisa membunuh kucing. Jika kamu melihatnya nanti, kalian semua akan mati. Hahaha, setelah Ye Junlin turun dari pesawat, dia mulai melihat-lihat. Lumayan, bagus sekali, terus terang. Ini sekelompok rakyat jelata, itu baru saja dikumpulkan dari seluruh dunia. Aku tidak menyangka akan dibangun sejauh ini olehmu dalam waktu singkat. Ye Junlin sangat memujinya. Organisasi ini berkembang secara pribadi atas nama balas dendam terhadap Hydra. Ini telah mencapai titik ini. Peningkatan ini terjadi dengan cepat. Semua orang di organisasi Revenge Hydra tertawa. Melihat Ye Junlin dan yang lainnya, mereka memasang ekspresi aneh. Sorot matanya sepertinya mengatakan, ini bukan untuk berterima kasih atas sumber daya yang telah ditipu darimu. Setidaknya ini yang bisa kami lakukan. Kalau tidak, bagaimana kami bisa membalaskan dendam Hydra? Nomor 1 melihat ke Ye Junlin dan menghela nafas. Sekarang kita hampir menyelesaikan semua pekerjaan di semua aspek. Anda mungkin memahami rencananya ini untuk menyatukan seluruh dunia, membongkar kerajaan beruang perang dari dalam keluar, dan membalas dendam pada Hydra. Saya kira kita akan melaksanakan rencananya saat itu, jika berjalan dengan baik. Karena tekanan internal dan eksternal, kerajaan Zanxiong mungkin harus menyerahkan Hydra dengan patuh. Ye Junlin tersenyum, bagus sekali, senang sekali bisa lihat rencanamu begitu sempurna. Sekarang balas dendam Hydra tersedia harapan. Dr. Dark dan yang lainnya juga mulai bertindak. Hebat, kita akhirnya bisa membalas dendam. Meskipun rencananya agak rumit dan merepotkan, tapi masih ada harapan. Hei, alasan utamanya adalah negara beruang perang terlalu kuat. Kita harus menggunakan rencana ini untuk menghadapinya. Dengan itu, nomor 1 ekspresi ketidakberdayaan. Setiap orang memiliki pandangan tak berdaya yang sama. Namun ungkapan tak berdaya ini benar adanya. Bagaimanapun, mereka telah didekati oleh Hydra dan 5.000 dewa sebelumnya. Benar-benar tidak berdaya pada saat itu, tidak perlu memikirkan balas dendam. Pada akhirnya, Anda harus membunuh semua teman Anda untuk bertahan hidup. Sungguh tidak berdaya, tapi sekarang mereka telah bergabung dengan Hydra, semuanya diperlihatkan kepada Ye Junlin. Hah, kenapa pesawat pengangkut sumber daya belum tiba? Kamu belum melihat apapun di langit, apa yang terjadi? Tidak ada yang bertanya. Ye Junlin sudah lama di sini, kenapa belum? Apakah dia belum bergerak? Hah? Pada saat ini, semua orang menunggu dengan cemas. Untuk waktu yang lama tetapi tidak melihat pesawat lain yang mengangkut sumber daya tiba. Semua orang tidak bisa menahan diri untuk tidak berbisik. Semua orang cemas, ketujuh pengambil keputusan dan orang kepercayaannya justru semakin cemas. Seluruh tubuh mereka gatal, tapi aku terlalu malu untuk bertanya. Sekelompok orang saling memandang dan memberi isyarat dengan liar. Yang lain diminta bertanya kepada Ye Junlin apakah sumber daya telah tiba. Dalam hal ini, tidak mungkin mereka mengirim seseorang untuk menyelidikinya. Tidak dapat dipungkiri bahwa Ye Junlin tidak akan curiga. Nomor 5 ragu-ragu untuk waktu yang lama dan tidak dapat menahan diri untuk tidak berkata, Tuan Ye, semua rencana kami telah diatur sekarang, kami akan menunggu sumber daya Anda datang. Begitu kata-kata ini keluar, semua orang menghela nafas, desahan lega. Akhirnya ada yang bertanya, yang lain mengambil keuntungan dari situasi ini dan bertanya, Tuan Ye, di mana sumber dayanya? Bukankah saya ikut dengan Anda? Kami pikir kami sedang mengikuti dari dekat, tapi kami tidak melihat ada pesawat lagi di langit. Tuan Ye, di mana sumber daya Anda?
Di mana? Apakah akan diangkut dengan cara lain? Semua orang melihat ke udara. Mereka sungguh tidak sabar. Itu benar-benar ditekan dengan paksa, dan saya ingin melompat. Cepat, saya sangat ingin mati. Seperti kata pepatah, Anda curang. Namun jika sumber daya tidak ada, nyatanya semuanya tidak masuk hitungan. Ye Junlin tersenyum, memandang semua orang dan bertanya, "Mengapa kamu terburu-buru? Ada begitu banyak sumber daya dan tidak perlu terburu-buru untuk saat ini." Ye Junlin mengatakan ini, semua orang sedikit panik. Semua orang menebak apakah Ye Junlin mencurigai sesuatu. Atau mungkin dia khawatir, meskipun dia tertipu. Namun dia harus lebih berhati-hati saat menyerahkan sumber daya seperti ini. Setidaknya mari kita lihat lebih dekat bagaimana organisasi ini beroperasi. Apakah ini benar-benar balas dendam terhadap Hydra? Apakah Anda benar-benar telah melakukan sesuatu? Hanya ketika Anda melihatnya dengan mata kepala sendiri, Anda akan rela menyerahkan sumber dayanya. Ini bukan soal percaya atau tidak percaya, ini hanyalah pengalaman. Pikiran-pikiran itu berpacu di benak 7 pengambil keputusan. Mereka memutuskan bahwa inilah yang ada dalam pikiran Ye Junlin. Mari kita lihat penerapan spesifiknya terlebih dahulu, lalu putuskan apakah akan menyediakan sumber daya. Jangan khawatir, kami hanya khawatir tentang transportasi sumber daya, akan buruk jika orang lain memperhatikannya. Nomor 1 segera berkata. Pada saat yang sama, nomor 1 mengedipkan mata ke beberapa orang lainnya. Nomor 3 segera mengerti dan segera berkata, "Jangan bicara tentang sumber daya dulu, Tuan Ye. Mari kita bicara tentang Hydra dan kerajaan beruang perang dulu." "Hah, bicara tentang mereka?" Ye Junlin tertegun. "Saya ingin tahu trik apa yang akan mereka mainkan lagi. Sejujurnya, kami telah menanam banyak mata-mata di negara beruang perang dan Hydra selama periode ini. Hingga saat ini, mata-mata ini tersebar di dalam mereka, memberikan kami informasi setiap saat." Kata nomor 3 sambil tersenyum, "Puff." Ye Junlin hampir tertawa. "Anda jelas-jelas bekerja sebagai pesuruh. Bagaimana Anda berani mengatakan bahwa Anda memiliki mata-mata?" "Hah, katakan padaku." Ye Junlin sangat penasaran. "Tuan Ye, silakan datang ke Departemen Intelijen kami dulu." Orang-orang di nomor 3 memimpin jalan. Ye Junlin dan rombongannya mengikuti. Ketika mereka datang ke Departemen Intelijen, tim intelijen mereka mengirimkan semua informasi yang baru saja mereka terima. Yang mengherankan, ini adalah kabar bahwa versi final dari rencana Dewa Super Negeri Beruang Perang telah berhasil dibuat. Pesannya sangat detail, tidak hanya data detail. Ada kabar bahwa bahkan yang terkuat pun tidak dapat mengukur kekuatan tempurnya untuk saat ini. Bahkan ada berita tentang rencana transformasi diri sementara Hydra. Saya harus mengatakan bahwa para pengambil keputusan ini sangat cerdas. Siapa yang tidak percaya jika Anda memberikan bukti nyata? Tapi ini adalah kabar yang diberikan oleh orang lain ketika mereka menjadi antek. Dia tidak mendapatkan informasi dengan menjadi mata-mata. Tapi mengeluarkannya jelas merupakan tugas mereka. Itu khusus untuk dilihat Ye Junlin. Tidak ada yang lebih meyakinkan dari ini. Sekarang kerajaan beruang perang telah menjadi begitu kuat sehingga mendominasi seluruh dunia. Bahkan Hydra sendiri sangat kuat. Bagaimana kita bisa membalas dendam? Kita harus menjadi lebih kuat dengan cepat, Tuan Ye. Cepat dan bawa semua sumber daya. Kita harus cepat. Dan informasi terbaru yang dikirim oleh mata-mata kita menunjukkan bahwa kerajaan beruang perang akan meluncurkan rencana strategis, tampaknya menyapu segalanya. Hydra juga akan menyerang kita. Jadi waktu kita tidak banyak yang tersisa, Tuan Ye. Cepat bawa sumber daya, kita harus memulai persiapan. Setelah beberapa orang melihat Ye Junlin yakin, mereka segera membicarakan sumber daya lagi. Ye Junlin berpura-pura terkejut. Benarkah, apakah situasinya sudah begitu serius? Kita harus cepat. Nomor 1 mengambil kesempatan untuk bertanya. Jadi, di mana sumber daya Tuan Ye? Apakah sudah dikirim? Berbicara tentang sumber daya, saya ingin menunjukkan kepada Anda harta karun yang besar terlebih dahulu. Ye Junlin tersenyum di sudut mulutnya. Hah,
Bayi besar apa? Semua orang tampak penasaran. Ye Junlin tersenyum misterius. Dibandingkan dengan Big Baby, sumber daya bukanlah apa-apa. Harta karun besar yang sumber dayanya tidak berarti apa-apa. Setelah mendengar kata-kata Ye Junlin, mata semua orang di organisasi bersinar. Apakah Ye Junlin punya senjata ajaib atau semacamnya? Untuk sementara, sumber daya tidak lagi bermanfaat bagi mereka. Sumber daya tidak lagi penting. Bagaimanapun, ini adalah harta karun terbesar Ye Junlin. Ye Junlin selalu menganggap sumber daya bukan apa-apa. Dia telah melihat begitu banyak dan memiliki banyak sumber daya. Dia menganggap semua kekayaan alam dan duniawi itu sebagai kubis. Sekarang ada sesuatu yang dia sebut sebagai harta karun besar. Betapa keterlaluan hal ini, semua orang tiba-tiba menjadi tertarik. Sumber daya benar-benar telah dibuang begitu saja. Di mana bayi besar Tuan Ye? Nomor 1 sudah mulai tidak sabar dan mau tidak mau bertanya. Iya, harta karun besar macam apa itu? Misterius sekali. Tentu saja tidak biasa bagi Anda untuk menyebutnya harta karun besar, Tuan Ye, kan? Tuan Ye, rasa penasaran kami telah tergugah, jadi keluarkanlah untuk kita lihat. Semua orang mempunyai pandangan yang sama, penasaran. Sangat penasaran. Hei, Dr. Dark menghela napas. Mereka bilang rasa ingin tahu membunuh kucing itu. Dan selalu penasaran, keingintahuan dapat dengan mudah menyebabkan kematian. Tapi dia juga menantikannya. Adapun otak Tuhan, mereka juga menantikannya. Yang berikut ini pasti menarik. Hanya saja apa yang mereka harapkan berbeda dengan organisasi Revenge Hydra. Tentu saja itu bayi besar, tapi saya ingin bertanya dulu. Apakah semua orang di organisasi Anda ada di sini? Ye Junlin bertanya. Dia ada di sini hari ini untuk membasmi semua orang di sini. Akan membosankan jika tidak semua orang hadir. Dia telah mengingatkan mereka sebelum dia datang bahwa setiap orang harus berkumpul. Semuanya ada di sini. Setelah menerima pemberitahuan Anda, orang-orang kami semua ada di sini. Hanya ada sedikit orang, dan kami khawatir kami tidak dapat menangani begitu banyak sumber daya. Hari ini, semua orang di organisasi kami ada di sini, total dari 170.000 banyak orang. Mereka merespons positif pada tanggal 1. Ye Junlin tersenyum, itu bagus, karena semua orang ada di sini, semuanya akan mudah ditangani. Melihat Ye Junlin tersenyum, semua orang juga tertawa. Tapi mereka tidak pernah menyangka senyuman Ye Junlin menyembunyikan niat membunuh. Maksudnya hanya ketika semua orang datang dia bisa membunuh mereka semua. Namun yang dipahami kelompok orang ini memiliki arti lain. Selanjutnya aku akan menunjukkan kepadamu harta karun besar. Ye Junlin tersenyum, wow. Setelah mendengar tampilan harta karun besar itu, hampir semua orang di pulau itu berkumpul. Padat di mana-mana, hanya untuk melihat harta karun besar di mulut Ye Junlin. Nomor 1 dan yang lainnya bahkan lebih bersemangat dan menatap Ye Junlin tanpa berkedip. Ye Junlin berteriak pada Dr. Dark, hei tua. Dimengerti, Dr. Dark maju selangkah. Boom, mata semua orang berbinar tajam. Tidak sabar untuk melihat bayi besarnya. Lihat tas kain di punggung dokter gelap itu. Baru pada saat itulah mereka mengerti. Ternyata ini bayi besarnya. Tidak heran, itu harus dikemas berlapis-lapis seperti ini. Tampaknya keingintahuan awal semua orang benar. Apa yang dibawa oleh dokter kegelapan itu tidak biasa. Bayi besar selalu ada di tubuhnya. Sepasang mata yang tak terhitung jumlahnya di lapangan menatap ke arah Dr. Dark. Dr. Dark memandang semua orang dan mencibir dalam hatinya. Jika kamu melihat benda ini, kamu akan mati. Semua orang memperhatikan dia menurunkan tas itu sedikit demi sedikit, dan kemudian mengupasnya lapis demi lapis. Pada akhirnya, semua orang menyaksikan dokter gelap itu benar-benar melepaskan tasnya. Apa isinya? Kelihatannya seperti kotak kayu. Tapi harta karun besar itu pasti ada di dalam kotak kayu. Kotak kayu itu tidak penting. Yang penting harta karun besar di dalamnya. Tas kainnya jatuh, memperlihatkan kotak kayu di dalamnya.
Kotak kayu ini terlihat familiar, sepertinya kamu pernah melihatnya di suatu tempat. Seseorang berkata dengan terkejut, tentu kebanyakan orang belum mengetahui tentang kotak kayu ini. Namun masih ada orang yang mengetahui tentang kotak kayu ini. Bagaimanapun, kotak kayu ini berasal dari mereka. Kalau dilihat sekarang masih terasa familiar, tapi semuanya terasa familiar pada pandangan pertama, tapi saya tidak bisa mengingatnya untuk beberapa saat. Sepertinya aku pernah melihat kotak kayu ini sebelumnya. Nomor 23 dan nomor 29 juga bergumam sendiri. 3 orang lainnya yang mengundang Ye Junlin juga sangat bingung. Bisakah kamu tidak mengenalnya? Kotak kayu ini pada dasarnya dibeli oleh mereka. Saya baru saja melihatnya tiba-tiba dan sedikit takut untuk mengenalinya. Kotak kayu ini kelihatannya familiar. Ketujuh pengambil keputusan juga merasa familiar, tapi mereka tidak menyadarinya untuk beberapa saat. Beberapa orang yang benar-benar mengirimkan kotak kayu tersebut berada di belakang tim dan hanya dapat melihat biasa saja dan tidak dapat melihat apapun. Jika mereka lebih dekat, mereka pasti akan mengenali kotak kayu itu pada pandangan pertama. Yang lain hanya menganggapnya familiar dan tidak berani mengenalinya. Apalagi kotak kayu jenis ini umumnya lebih halus, sehingga sama untuk semua orang. Terlebih lagi, semua orang sekarang tidak sabar dan hanya ingin melihat harta karun besar apa yang ada di dalamnya. Kotak kayu itu hanya melihatnya sekilas dan tidak peduli. Yang ingin dilakukan semua orang adalah segera membuka kotak kayu itu untuk melihat harta karun besar di dalamnya. Keserakahan adalah roh jahat, itu saja. Ada begitu banyak orang, tapi tidak ada yang mengenalinya. Semua orang melihat kotak kayu itu, tapi tidak ada yang mengenalinya. Ye Junlin merasa berbeda untuk beberapa saat. Apakah orang-orang ini gila? Bagaimana mereka bisa serakah, bahkan tidak bisa mengenali ini? Dr. Dark juga terkejut. Dia membayangkan ketika dia mengeluarkan kotak kayu itu, semua orang akan mengenalinya. Seru lagi dan lagi. Hasilnya, tidak ada yang dikenali. Apa yang mereka lakukan? Buka dengan cepat. Apa sebenarnya bayi besar itu? Ketika semua orang melihat Dr. Dark berhenti, mereka tidak dapat menahan diri untuk tidak berteriak. Ketujuh pengambil keputusan tidak sabar untuk bergegas dan membuka sendiri kotak kayu itu. Mereka tidak dapat menahannya, mendesak. Mereka terlalu terburu-buru, tanpa menyadarinya sendiri. Ye Junlin dengan mudah membangkitkan rasa penasaran mereka. 5 hari ini dihabiskan dengan tidak sabar menunggu kedatangan Ye Junlin. Tapi sekarang dia tidak sabar menunggu harta karun besar yang Ye Junlin sebut sebagai miliknya. Tolong, cepat buka, coba saya lihat harta karun besar apa itu. Nomor 33 hampir berlutut di depan Dr. Dark. Dr. Dark menggelengkan kepalanya tak berdaya. Anda akan menyesal, jika Anda menemui saya lebih awal, Anda akan mati lebih awal. Hanya saja semua orang menunggu terlalu tidak sabar. Saya sama sekali tidak mendengar apa yang dikatakan dokter kegelapan itu. Bahkan tidak memikirkan aspek lainnya, tepat ketika Dr. Dark hendak membukanya, Ye Junlin menghentikannya. Ye Junlin memandang kerumunan dan bertanya, apakah Anda yakin ingin melihat Big Baby? Kami ingin melihatnya. Lihat, kami ingin melihatnya. Sekelompok orang menjadi gila. Mereka semua berteriak. 7 pengambil keputusan di depan berteriak paling keras. Tuan Ye, saya berlutut untuk Anda. Mari kita lihat bayi besar itu secepatnya. Mereka sudah sangat tidak sabar melihat semua orang seperti ini. Ye Junlin tersenyum di bibirnya. Apakah kamu benar-benar ingin menontonnya? Kamu akan menyesalinya. Dalam sekejap, kepala semua orang bergetar seperti mainan kerincingan. Aku tidak akan menyesalinya. Aku pasti tidak akan menyesalinya. Cepat, kami ingin melihatnya. Sekelompok orang berteriak dengan gila. Ye Junlin mencibir. Oke. Aku memberimu kesempatan, kamu tidak menginginkannya. Hah? Semua orang bingung dengan kata-kata Ye Junlin. Apa artinya? Namun mereka tidak menunggu untuk berpikir terlalu banyak. Ye Junlin meminta Dr. Dark untuk membuka kotak itu. Klik, kotak itu terbuka. Semua orang menoleh. Dr. Dark perlahan mengeluarkan isi kotak kayu itu. Cabang mati seperti pedang. Apa ini?
Ketika semua orang melihat cabang yang mati, mereka tercengang. Seluruh tempat menjadi sunyi senyap, bersambung.